Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ayuhan nas. Kembali lagi di Ormas, obrolan mahasiswa, mahasiswa kreatif, mahasiswa inspiratif. Perkenalkan, saya Karin Naltiatul Zanah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini Karin semester 3 dan Karin dari Rubin Hapsoh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman kapanpun waktu menontonnya dan dimanapun saat ini berada. Nah, berbicara tentang Ormas ya, obrolan mahasiswa, tentu aja pada kesempatan kali ini Karin mau ngobrol, Karin mau bincang-bincang santai tentang mahasiswa itu sendiri, tapi tentunya penuh hikmah dan penuh manfaat. Karin gak akan sendiri nih teman-teman. Karin bersama dengan Teteh, dengan seseorang yang luar biasa keren, yaitu ada Jeng Jeng Jeng, ada Teh Paza. Halo Teteh. Halo. Boleh nih memperkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Sabila. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dengan jurusan Manajemen Logistik. Nah, Wah. sekarang ini saya mahasiswi tingkat akhir, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, keren. Baru denger loh Teteh ngomong Karin ini jurusannya, terus unitnya. Keren nih, keren. Tadi kan semester akhir nih ya. Iya. Nah, tentang semester akhir kan itu sebetulnya sering dengar nih kalau di semester akhir itu ada yang disebut dengan magang, bukannya Teteh magang ya? Benar-benar. Nah, Teteh udah magang belum sih Teh? Alhamdulillah udah magang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kapan nih Teteh magangnya? Apakah sekarang itu masih atau udah selesai Teh? Alhamdulillah udah selesai. Ya magangnya itu dari awal bulan Mei kalau nggak salah. Mei, Juni, Juli. Iya. Udah lama ya? Udah selesai? Berarti 3 bulan ya Teteh? Iya. 3 bulan, Alhamdulillah. Di mana nih? Di daerah mana Teteh magangnya? Di suatu perusahaan di Cimahi, perusahaan fashion, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Fashion wanita lagi ya. Fashion wanita. Mantap. Nah, tentang magang itu perusahaan tadi kan pasti berkaitan dengan jurusan Teteh ya. Iya. Logistik, mungkin pastilah ada pengalaman-pengalaman yang Karin belum tahu nih. Karin kan bukan jurusan Teteh juga ya, terus masih semester awal-awal ya, masih dede gemes. Mungkin boleh tahu nih, Karin mau tahu nih pengalaman Teteh, bolehlah Teteh cerita-cerita tentang pengalaman yang Teteh rasakan selama magang di sana. Boleh berupa kesulitannya, apa yang Teteh rasakan, pokoknya apapun boleh banget Teteh ceritakan. Oke. Nah, karena saya jurusan manajemen logistik nih ya, alhamdulillahnya ditempatkan di gudang tuh Karin. Nah, di gudang itu biasanya kan orang kalau di gudang itu dari cara pakaian nih ya, dari cara pakaian mereka tuh pada pakaian yang simple-simple gitu. Gak mau ribet kan susah mungkin ya nantinya. Mereka kan juga kayak ngangkat-ngangkat barang gitu kan, keluar masuk barang. Nah, proses itu. Nah, di situ terdiri dari ibu-ibu dan akang-akang tuh. Nah, saya ditempatkan itu ada jadwalnya. Jadi tiap misalnya berapa hari nih di divisi ini, beberapa hari di divisi ini gitu kan. Nah, jadi terkadang kena di ibu-ibu, terkadang kena di akang-akang kan. Nah, jadi adaptasinya beda. Nah, jadi di situ tuh suatu ketika nih ya, saya kan pengen udah sholat nih. Nah, pernah tuh kena di divisi akang-akang tuh. Nah, di akang-akang itu liatin kan kok pada kan udah azan udah mau hampir habis gitu ya, waktu sholat ya bener waktu sholat. Terus kok nggak beranjak untuk sholat gitu ya. Nah, di situ tuh kayak nanya tuh langsung, kok nggak sholat sih? Aneh mungkin ya, kan kenapa? udah sholat gitu kan, kirain karena aku nggak lihat gitu kan, jadi nanya terus, Kang udah sholat belum? Gitu. Terus bilang, ya kan udah tadi titip sama Faza gitu. Itu bercanda tapi tetap aja mungkin ya. Sebenarnya ya nggak boleh sih kayak gitu ya. Ya terus seharusnya ada kesadaran gitu ya kalau lihat orang sholat ya namanya juga kewajiban ya haruslah dilaksanakan. Nah di situ tuh langsung tuh nanya-nanya kan kenapa nggak sholat gitu kan.
langsung kayak tukar pikiran gitu. Nah, diajak di situ diskusi masuk. mungkin ya. Iya, langsung masuk kan. Di situ juga dia lagi dalam keadaan nggak terlalu sibuk, jadi bisa ngobrol kan sambil kerja sambil ngobrol gitu. Nah di situ tuh langsung ngobrol, nanyain kan, akang kenapa tuh nggak sholat? Emang nggak sempet apa? Kan pekerjaannya longgar-longgar aja gitu kan. Terus kata akangnya, ya dulu pernah sih sholat, maksudnya ya sefazal lah pokoknya setiap hari 5 waktu gitu-gitu kan. Nah terus tiba-tiba terus kan kayak langsung deg banget kan, kenapa tiba-tiba nggak sholat lagi sekarang sedih gitu, ya, kenapa sedih cuman banget. dulu aja sekarang kemana sholatnya gitu, kenapa nggak lagi. Ya padahal kan mikirnya sama-sama masih Islam gitu kan ya. Nah di situ tuh langsung kayak oh apa sih namanya, oh iya, jadi dulu tuh pernah kayak Faza sholat 5 waktu gitu-gitu. Terus ya karena pergaulan, nah itu ingat banget tuh guys, pergaulan itu mempengaruhi banget ya sama kehidupan selanjutnya. Nah pergaulan dia itu ya kayak kawan-kawannya itu suka minum, suka judi, suka yang gitu-gitu kan. Pokoknya ya jauh dari Allah mungkin ya. Negatif banget lah ya, toxic banget gitu. Nah di situ tuh dia terpengaruh gitu dari lingkungan yang baiknya terpengaruh ke lingkungan yang negatif banget gitu. Nah di situ dia langsung kayak bukan jadi diri dia lagi. Nah di situ dia udah dia juga sempat ya pokoknya masa lalunya pokoknya sampai dia nikah, nah punya anak, nah di situ dia berhenti semua aktivitas yang negatifnya tuh. Oh mulai mencoba mungkin ya berubah lagi. Alhamdulillahnya ya memang sih hijrahnya masih belum sempurna, belum benar-benar banget meninggalkan yang buruk mungkin ya. Baru meninggalkan saja tapi belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya ya sebagai hamba Allah gitu. Nah di situ dia meninggalkan karena dia bilang ya karena udah punya anak gitu ya, alhamdulillah udah punya anak, jadi kayak mikir kalau jadi ayah yang buruk banget nanti diikutin sama anaknya gitu-gitu kan dia ceritanya. Nah di situ tuh udah tuh berhenti dia minum judi gitu-gitu, berhenti di situ. Dia mencoba ya dia melaksanakan kayak puasa wajib itu dia laksanakan walaupun kadang-kadang juga bolong-bolong. Tapi alhamdulillah ya ada gitu, seenggaknya ada gitu yang dilaksanakan. Mencoba ya, berusaha. Benar. Kalau dilihat juga kalau sholat Jumat juga mereka tuh sholat alhamdulillah setiap minggu sholat tapi ya. Tapi tuh kayak membandingkan antara yang wajib sama yang wajib gitu kan, seharusnya nggak boleh ya. Yang wajib ya wajib sama wajib tuh nggak boleh. Kalau bandingin antara wajib dan sunnah ya adalah bolehnya gitu ya. Boleh diutamakan gitu yang wajib. Yang wajib. Ini mungkin berpikir yang penting sholat Jumat itu harus, tapi kalau sholat wajib gak apa-apa lah sesekali ditinggalin, mungkin gitu ya teh? Iya benar. Jadi mikirnya tuh kalau sholat Jumat itu ini apa sih kalau laki-laki mungkin dengar kalau sholat Jumat itu 3 kali nggak sholat itu keluar dari Islam. Nah itu juga belum tahu pasti ya gimana nya. Nah mereka mikirnya gitu, jadi kayak nggak mau nih keluar dari Islam, jadi mau tetap sholat Jumat. Iya benar, sholat Jumat terus kan, jadi kayak terus sholat wajib yang biasa yang fardu itu kemana gitu kan, kayak kenapa nggak sama-sama dilaksanakan kan sama wajib gitu. Nah udah gitu nah itu aku masukin tuh, langsung aku masukin ya sedikit lah kata-kata kan, ngobrol-ngobrol mungkin ya. Iya, ada jalur dakwahnya lah sedikit di situ. Jadi tuh langsung kayak aku bilang, akang bangga, akang kerja tuh untuk apa gitu kan? Ya pasti dijawab ya untuk anak istri, untuk cari nafkah ya, memenuhi gitu kan. nafkah. Terus aku bilang juga, akang hidup sebenarnya untuk apa gitu? Apa cuman untuk nafkahin anak istri gitu kan? Terus akang kan akang itu punya siapa gitu? Nah nanti pasti kembalinya ke siapa? Siapa yang nyiptain mungkin ya, harus ingat ke sana. Iya benar. Jadi tuh langsung akhirnya, aduh, iya ngerti kok maksud Faja, iya akang tuh punya Allah, nanti bakal kembali ke Allah. Tapi ya gimana ya, ngilangin rasa males untuk beribadah itu gimana gitu ya. Mungkin dulu karena masih belum terbiasa, baru-baru hijrah kali ya, nggak tahu, baru meninggalkan hal-hal buruk, ya mungkin sulit sih mungkin ya. Mungkin meninggalkan itu aja juga sulit pasti ya, kecanduan ya kalau misalnya kita minum gitu tuh, ya gitulah pokoknya. Nah jadi kayak akhirnya
iya ngerti Za, nantilah dicoba ya, seenggaknya kita juga aku tuh mikirnya oh ya udahlah, aku seenggaknya udah ngasih Mencoba ya. udah mencoba memperingati dia untuk sholat sehingga gugur kan Nah, kewajiban kewajiban. aku untuk menasihati dia. Nah di situ aku mikir alhamdulillah udah gugur gitu seenggaknya. Nah di situ si akangnya juga kayak ya iya Za, nanti pasti ada azab. Dia langsung cerita tuh, dia tuh sebenarnya ilmunya itu tentang Tahu agama mungkin tuh, ya iya. apa yang dilakukannya itu salah, nggak benar, nggak boleh kayak gini, tapi tadi karena malas, Iya. terus karena belum terbiasa, jadi lagi, iya, masih iya. terasa berat. Bener banget. Jadi kayak masih belum bisa 100% banget gitu ya, masih setengah-setengah dipatunya. Tapi kalau responnya baik itu, maksudnya kan ada orang yang ketika kita menasehati misalnya malah kamu itu jangan so tahu atau malah gak enak ke diri kitanya, tapi kalau itu akangnya responnya ke teteh baik berarti ya, menerima Iya, maksudnya. alhamdulillahnya ya. Nah di situ tuh kita harus perhatiin juga nih ya, kalau misalnya mau dakwahin orang tuh lihat dulu tuh orangnya tuh gimana tipenya. Kalau tipenya agak keras gitu, susah dinasehatin. Nah kalau bisa itu nasihatinnya dengan ajakan aja gitu ya, dengan ajakan. Jangan langsung bilang kamu tuh gak boleh, nanti kamu masuk neraka lah itu. Itu langsung kayak dia pasti menjauh dari kita gitu ya. Bukannya malah mendengar, mendekat, tapi justru merasa kayak terjudge dan pada akhirnya gak mau mendengarkan lagi. Dan pasti kayak ih apaan sih ini sok sok tahu banget. sok tahu, sok suci banget, sok alim banget gitu kan. Jadi kayak ya kita jadi di situ posisinya kayak gimana gitu ya, sama dia juga hubungannya jadi renggang gitu. Nah jadi gitu, kalau di situ akangnya tuh alhamdulillahnya responnya baik, dan aku juga lihat akangnya tuh kayak memang humble banget, terus juga suka bercanda gitu orangnya. Jadi kayak kita bercandain balik sambil ngedakwahin, sambil bercandain balik, jadi kayak ya alhamdulillah Enak mungkin ya, ke kitanya nggak kaku, terus kalau mau ngajaknya enak juga. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Itu kan tentang akang ya teteh. Kalau ibu-ibunya gimana nih? Apakah sama atau gimana? Kalau ibu-ibunya ya mungkin ya responnya karena dilihat dari pakaian nih awalnya nih ya. Pakaian teteh yang Iya. teteh pakai sehari-hari gitu Gamis, selama di sana. alhamdulillahnya di sana Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah, semoga aja diistiqomahkan Amin, ya. amin, Gamis. insya Allah, insya Allah. Nah jadi tuh di sana tuh aku pakai gamis tetap. Terus jadi mungkin ibu-ibunya oh nih ilmunya udah tinggi banget Nah, nih ya. Padahal pasti ya gitu. Iya, dilihatnya dari pakaian dulu kan, dari cover. Ilmunya udah tinggi banget nih, gini. Padahal mah kalau kenal mah pasti oh si Fajar mah barbar banget gitu ya. Nah di situ tuh langsung kayak kan aku kebiasaan di Rubin itu aku terapin di sana. Nah kalau magang tuh kan susah ya ngafal, maksudnya kalau pulang tuh pasti udah capek banget. Ya Jadi, capek banget, apalagi ngafal. kalau malam udah itu waktunya Langsung istirahat tidur, mungkin ya. Iya, karena pulangnya juga maghrib, jadi tuh aku langsung tidur kan. Jadi nggak sempet ngafal tuh. Nah di sana tuh waktunya ngafal, sekalian curi-curi waktu gitu kan, lagi makan ngafal, insya Allah. Tetap Ya, menghafal sesibuk apapun guys. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semoga diistiqomahkan ya guys. Amin, insya Allah. Terus di situ tuh, nah di situ juga tantangan banget untuk kayak jangan sampai ria gitu. Pasti ada aja ya perasaan. Mungkin satu sisi mau menghafal, tapi ada perasaan takut gak sih? Takut Iya, ke diri makanya. sendirinya salah niat atau Iya. gimana? Bener banget itu di situ kayak tantangan banget, kayak ya Allah jangan sampai ria, ini ngafal demi ini ya Allah gitu kan, demimu nggak yang lain-lain lah pokoknya niatnya gitu kan. Jadi kayak udah ngafalin pokoknya jangan lihat orang, nanti pasti orang kayak kagum-kagum gitu kan, padahal mah itu mah kayak misalnya biasa gitu kalau kita di Rubin ya ngafal-ngafal gitu biasa gitu, tapi kalau orang luar lihat kita membaca Quran aja tuh udah kayak wow banget. Kesannya, aduh, Solehah masya Allah, banget gitu, iya. uhti, pas bilangnya gitu ya, uhti gitu gak sih teh? Dibilang uhti gak? Alhamdulillah di sana nggak julid-julid banget Alhamdulillah. ya, karena jadi kayak fun aja gitu. Menghormati bahkan mungkin ya, Iya, menghargai. alhamdulillahnya sih. Iya, soalnya kan aku juga jaga jarak, terus juga nggak bersentuhan ya sama yang buka mahram. Jadi kayak mereka tuh kalau deket aku tuh agak menjauh. Segan, gitu. Iya. segan. Apalagi kalau makan bareng-bareng kan, kadang-kadang juga duduknya juga agak berjarak gitu sama aku, alhamdulillahnya. Nah di situ kalau dari ibu-ibunya ya Allah udah menyeleneng ya. Dari ibu-ibunya.
Nah dari ibu-ibunya karena aku suka ngafal, terus tuh ngaji almat surat juga kan, karena udah biasa, maksudnya udah sering dimurojaahkan ya, jadi agak cepet gitu nadanya. Nah jadi kayak wah ini anaknya keren banget nih Ya ngajinya Allah. gitu ya. Ya padahal, Udah khotam banget ini. padahal mah itu almat surat ya, zikir gitu kan, zikir pagi petang, itu petang sih ya. Nah di situ tuh kayak langsung kayak kan ngaji gitu kan sama surat, terus dibilang teteh adem banget tuh responnya ya ke aku tuh, teteh alhamdulillah adem banget tuh teteh lagi ngaji tuh, ibu bukan ngaji lagi zikir ini mah gitu kan, kayak langsung oh iya mau, abis itu ada kata-kata yang keluar gini, boleh tuh teh Ajarin, minta ajarin. ngajarin kita ngaji Masya gitu, biar Allah. supaya kayak teteh gitu, Masya supaya Allah. kayak lancar gitu kan ngajinya. Oh boleh bu, tapi dilihat dulu jadwalnya kan. Awalnya kirain cuman kayak pembicaraan biasa gitu kan. Ngobrol-ngobrol mungkin ya, Iya, awalnya teteh kira. ngobrol-ngobrolnya. Tapi ternyata, tapi betulan teteh ngajar biasa gitu dari awal almas surat. Jadi jikir bareng gak sih teteh almas surat? Iya, jadi tuh di situ kayak ada komputer ya. Nah, jadi buka YouTube tuh karena mereka Masya Allah, keren. menghafal ya. Jadi Sambil kayak mendengar, sambil melafalkan. kerja, iya, sambil kerja, sambil ngafalin, sambil denger kan. Nuh, aku kan bawa almat surat sendiri ya. Jadi kayak baca sendiri. Jadi ibu-ibunya juga ngikutin kayak sedikit-sedikit, ada yang kayak Al-Fatihah kan, Al-Ikhlas itu kan mereka bisa. Jadi kayak ya udah sambil dengerin, sambil lafasin gitu kan. Nah, di situ gara-gara itu juga aku kayak diajak untuk ngajarin mereka kan. Nah, di situ alhamdulillahnya aku kayak sebenarnya aku kayak gimana ya? Masih belum ngaji aja gimana gitu ya. Tajwidnya belum pas gitu kan. Udah disuruh ngajarin orang kan. Nah, itu kayak insecure sih sebenarnya. Belum sepintar orang-orang, belum mungkin kayak orang-orang kan. Nah, di situ langsung kayak aduh ya Allah gimana ya, terus Sempet berat mungkin ya Iya, buat menerimanya ini. Teteh itu dipikirkannya lumayan lama gak sih? Dipertimbangkan atau lumayan sih 3 harian. Wah. Soalnya kan kita aku alhamdulillahnya selain di Rubin juga ada Liko kan. Nah, Masya jadi ada murobinya, jadi langsung nanya tuh gimana nih teh, Minta saran ya. minta saran gitu kan. Gimana ya teh, kan belum bisa ngaji dengan mungkin, terus udah disuruh ngajarin orang, apa aku ngambil atau enggak, takutnya salah ngajar gitu kan. Terus kata murabiku dibilang ambil aja, alhamdulillah itu jalur dakwah banget gitu kan, ladang pahala, ngambil aja dibilang, sambil kamu ngajar sambil kamu belajar. Nah di situ aku kayak oh iya ya, ladang pahala masa aku sia-siain kan. Alhamdulillahnya di situ aku langsung iyain ke ibunya. Besoknya kayak waktu masuk aku bilang ya udah boleh bu, jadwalnya nanti sesuaiin aja, nanti kita buat grup dan lain-lain kan. Nah di situ langsung alhamdulillah sampai sekarang masih ngajar. Masya Allah sampai sekarang? Iya masih ngajar. Itu ngajarnya di online atau teteh langsung ke sana sambil silaturahim nih? Nah karena mereka kan kerjanya tuh setiap hari ya. Kalau di Tapi pabrik, full di banget ya, gudang, teteh? Iya. Full banget itu setiap harinya yang kerja di sana waktu teteh juga? Di sana iya sebagian sih. Oh, Jadi itu di kan sip-sip karena- gitu? Karena mungkin corona kali ya. Karena pandemi itu jadi masih shift-shiftan. Jadi kayak waktu aku di sana masih shift-shiftan. Tapi sekarang udah full. Oh, udah full. Ya, Alhamdulillah. Jadi tapi setiap hari sih itu jadinya mereka, jadi malam misalnya ngaji kan, ya udah aku ngikutin mereka kan. Ngajinya bisa malam jam berapa gitu kan, ngikutin mereka. Insya Allah. Mungkin itu tantangan awalnya itu pasti sulit ya. Ngajaknya, cara ngajaknya gimana yang baiknya. Tapi alhamdulillah lambat laun tadi itu dari akangnya, entah itu dari ibunya memberikan respon yang baik. Pada akhirnya jadi mau diajarin sama teteh. Ladang pahala buat teteh, kebaikan juga buat ibunya. Amin, Insya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, di gudang itu sekarang bisa jadi ya, kita kan nggak tahu ya, sambil bekerja sambil berzikir, berawal dari Teh Paza yang awalnya itu membiasakan diri, pada akhirnya mengajak orang-orang juga untuk membiasakan diri. Keren banget teteh. Amin, Masya Allah, semoga menginspirasi. Tapi itu juga memang agak sulit sih. Awalnya kan mereka memang suka dengerin musik ya. Oh itu iya, awalnya di sana kayak- pasti dangdutan gitu nggak sih? Iya benar, apalagi ibu-ibu gitu, kayak aduh.
Nambah semangat nih dangdutan. Terus karena mungkin dengerin aku ngajinya terlalu cepat gimana ya, jadi kayak pengen gitu kayak aku, jadi kayak mereka tuh langsung kayak pengen dong teteh biasa murotalnya siapa nih gitu kan. Masya Allah. Nah, jadi kayak langsung udah ini aja putar ini gitu kan, langsung kayak pagi-pagi juga alhamdulillah sebelum musik kan kan bosan ya, mungkin orang di sana kan pusing kan kalau misalnya ayat Quran terus kan. Nah jadi pagi diselingi gitu. Iya alhamdulillah pagi tuh ya seenggaknya nggak musik semua lah ya. Awalnya murotal dulu, abis itu baru agak kesiangan jam 10-an tuh udah musikan, abis itu baru pulangnya juga mau pulang itu jam setengah 6-an itu udah putar zikir petang gitu. Alhamdulillah. Keren. Sampai sekarang berarti ya teh? Kalau ngajar iya, tapi kalau yang di sana belum tahu ya keadaannya kondisinya gimana ya, nggak pernah berkunjung lagi sih. Semoga bisa segera berkunjung. Amin. Insya Allah kalian yakin sih ini pasti menginspirasi teman-teman semua. Tapi alangkah lebih menginspirasinya lagi kalau misalnya ada nggak sih teh dari teteh nih tips and trick, karena bisa jadi ya di luar sana teman-teman Karin, teman-teman teteh ada yang kerja merasakan sulitnya. Seenggaknya sedikit demi sedikit berdakwah, merasakan sulitnya misalnya ketika dilihat berbeda dari pakaian, dari perbuatan, biar kita itu tetap semangat berdakwahnya meskipun secara pelan-pelan. Ada nggak sih teh tips and triknya? Paling ya kuatin aja ya bacanya. Pertama tuh kuatin baca supaya ada kata-kata yang bijaksana gitu ya untuk dikeluarkan ketika kita ingin ngomong sama orang yang ingin kita dakwahi. Nah itu pertama. Terus yang kedua ya kayak tadi aku bilang, kenali dulu orangnya, kayak kita udah kenal banget orangnya gimana, sifatnya gimana, nah baru kita bisa kayak ngedakwahin. Kalau kita belum kenal banget ya seenggaknya ngajak aja itu semoga aja itu udah menggugurkan apa sih namanya kewajiban kita kan sebagai seorang muslim untuk nasehatin. Nah terus juga kita juga apa sih namanya bekerja itu lillah. Nah, bekerja itu lillah, jadi kayak insya Allah dilancarin gitu setiap aktivitas yang kita lakuin, dan insya Allah juga kalau sesuatu yang niatnya karena Allah pasti kayak langsung ada petunjuk-petunjuk. Nah, Allah mudahkan ya, insya Allah. Terus ada petunjuk-petunjuk untuk ini apa namanya ladang-ladang dakwahnya bisa kita ambil atau enggak, itu pilihan kita sendiri kan. Kayak tadi aku pilih mau ngajar atau enggak gitu. Nah itu memang mungkin karena niatnya juga karena Allah, kita bekerja itu juga jadi nggak lelah gitu, nggak ngeluh, nggak banyak ngeluh gitu kan. Paling tipsnya itu. Tips and tricksnya. Betul banget nih kan, sebetulnya yang memberikan hidayah itu bukan kita ya, tapi bener. Allah. Kalaupun kita udah berusaha buat mengajak, menasehati, ketika nggak berubah berarti ya memang sudah kehendak Allah, bukan. Bener. Tapi jangan sampai menyalahkan diri kita sendiri, kayak misalnya, kita gagal lah, jangan sampai. Dakwah itu kan macam-macam, betul kata teteh, kenali dulu nih medan dakwahnya. Siapa yang mau kita dakwahi, kalau kita udah kenal medannya, kita pasti tahu caranya, dan insya Allah pasti Allah mudahkan, Allah kuatkan. Wah, Masya Allah, jazakillah khairan teteh sudah menginspirasi teman-teman yang lain, khususnya Karin. Semoga kalian juga bisa menerapkan nih dari apa-apa yang teteh sampaikan, karena bisa jadi nih nanti di kehidupan selanjutnya, di masa yang akan datang, Karin itu akan PLKJ, bukan apa? KKN ya, pasti berhadapan dengan masyarakat, dan semoga Karin bisa berdakwah walaupun sedikit demi sedikit. Amin. Semoga dimudahkan. Amin. Jazakillah khairan teteh. Mau ada yang disampaikan terakhir nih teh? Ya sebagai anak magang kuatin aja imannya, walaupun nanti ada kena mental sedikit ya. Ya makanya kuatin iman, kuatin kata-kata bijaksananya supaya bisa berkata yang baik dan mencontohkan dari dari sisi kepribadian gitu, sehingga bisa dicontoh. Dakwah terbaik adalah dengan perbuatan. Iya, benar. Benar. Alhamdulillah, jazakillah. Mungkin sekian ya untuk Ormas kali ini, obrolan mahasiswa.
pasti di lain kesempatan di Ormas berikutnya akan begitu banyak hikmah yang bisa teman-teman dapatkan. Maka dari itu stay tune terus ya di Ormas kali ini. Ormas, obrolan mahasiswa kreatif, mahasiswa inspiratif. Terima kasih, Karin pamit dan Fazia Sabila pamit. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.